Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kemarin kita sudah membahas kisah tentang awal pembangkangan Panembahan Senopati terhadap Sultan Hadiwijaya. Sekarang kita akan membahas tentang murkanya Sultan Hadiwijaya atas pelecehan yang dilakukan oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati begitu teriris-iris mendengar kabar yang disampaikan utusan Nyai Tumenggung Mayang yang merupakan adik kandungnya. Terbayang ketampanan Raden Pabelan, keponakannya yang mati sia-sia. Ia berpendapat bahwa tindakan Raden Pabelan memang sudah kelewatan. Dan jika ia berada di posisi Sultan Hadiwijaya pun akan menjatuhi hukuman yang sama, yaitu hukuman mati. Namun keputusan untuk menghukum Tumenggung Mayang, yaitu diasingkan ke Asem Arang, tidak bisa ia terima. Tindakan Sultan Hadiwijaya menghukum Tumenggung Mayang merupakan tindakan yang sewenang-wenang, kata Panembahan Senopati kepada Ki Jurumertani. Kemudian Ki Jurumertani pun bertanya, "Loh, alasannya apa? Kok disebut sewenang-wenang?" "Jelas Paman, yang salah itu Raden Pabelan, bukan Tumenggung Mayang. Ingatkah Paman, ketika hamba mencintai calon selir Sultan, toh Kanjeng Sultan bisa demikian arif. Selain hamba tidak dihukum, ayahanda pun sama sekali tidak dihukum. Kenapa sekarang berbeda? Jelas ini tindakan sewenang-wenang." Begitu kata Panembahan Senopati. Ki Jurumertani berusaha mengerti kedua belah pihak. Walau di matanya ia berpendapat, ya tentu saja berbeda. Yang satu cuman calon selir, hilang, bisa dicari yang baru. Sedangkan yang ini adalah anaknya, tentu dengan mudah untuk memaafkan. Jadi faktor subjektivitas pasti ada, dan ini mendorong tindakan yang berlebihan, yang cenderung sewenang-wenang. Ki Jurumertani pun sependapat, memang agak berlebihan Kanjeng Sultan. Walau ia bisa memaklumin ada rasa subjektif tersebut. Kemudian Ki Jurumertani pun bertanya kepada Panembahan Senopati, "Apa yang akan kau lakukan?" Dengan tegas dan lugas Panembahan Senopati berkata, "Hamba akan perintahkan prajurit pilihan Mataram untuk membebaskan Tumenggung Mayang." Terkejut Ki Jurumertani mendengar hal ini. "Engkau berarti akan melawan Kanjeng Sultan Hadiwijaya, anakku? Apakah gara-gara Tumenggung Mayang adalah iparmu sehingga engkau turun tangan?" tanya Ki Jurumertani. "Bukan karena Tumenggung Mayang adalah iparku, Paman. Hamba melakukan hal ini karena melihat kesewenang-wenangan terjadi di mata hamba. Kebetulan sekali menimpa kepada ipar hamba. Jadi yang hamba lawan adalah bentuk kesewenang-wenangan,
bukan pribadi Kanjeng Sultan. Begitu kata Panembahan Senopati. Ki Jurumertani pun bisa mengerti akan alasan Panembahan Senopati. Walau memang ia melihat ada sedikit unsur subjektivitas juga pada diri Panembahan Senopati. Sudah bisa terbayang di mata Ki Jurumertani, Mataram akan berperang melawan Pajang. Namun Paman, kira-kira bagaimanakah cara yang terbaik agar bisa membebaskan Tumenggung Mayang? Tanya Panembahan Senopati. Tidak percuma Ki Jurumertani didaulat sebagai ahli strategi, melebihi Jenderal Arthur. Ia pun langsung berkata, dalam usaha merebut Tumenggung Mayang, jangan sampai engkau turun langsung. Gunakan kekuatan Kedu dan kekuatan Bagelan untuk merebut Tumenggung Mayang, sekaligus bisa mengetahui kesetiaan mereka kepadamu. Tentu saja dalam usaha merebut, jangan menggunakan tanda pengenal Mataram ataupun tanda pengenal Kedu dan Bagelan. Pergunakan baju seperti rakyat biasa, seperti begal atau rampok saja. Panembahan Senopati pun merasa puas atas strategi yang dikemukakan oleh Ki Jurumertani. Namun anakku, cepat atau lambat Pajang akan mengetahui hal ini. Pajang akan mengemburu Kedu dan Bagelan. Apa yang akan kau lakukan, anakku? Tanya Ki Jurumertani. Panembahan Senopati pun berkata dengan tegas, hamba akan membela Kedu dan membela Bagelan. Seluruh kekuatan Mataram akan melindungi Kedu dan Bagelan. Jelas sudah, masalah perang antara Mataram dengan Pajang cuma masalah waktu saja. Ki Jurumertani masih teringat kepada permintaan terakhir Kakanda Kiai Ageng Pamanahan ketika untuk selalu menjaga anaknya, Panembahan Senopati. Maka ia pun berusaha memberikan strategi terbaik kepada Panembahan Senopati. Dengan kata lain, Ki Jurumertani lebih pro kepada Mataram. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, pasukan Mataram, Kedu dan Bagelan semuanya menyamar seperti rakyat biasa. Tidak ada pejuang ataupun tanda pengenal keprajuritan. Siapa yang memimpin pasukan ini? Ya, tiada lain adalah Ki Bocor, tokoh yang pernah berusaha membunuh Panembahan Senopati namun gagal, dan bersumpah setia kepada Panembahan Senopati. Jumlah pasukannya sendiri kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan pasukan Pajang yang mengawal Tumenggung Mayang, yang secara kualitas memang sudah dipersiapkan atas informasi dari utusan Tumenggung Mayang. Ya, secara kualitas prajurit yang dipilih adalah prajurit pilihan pasukan Mataram, juga pasukan Kedu dan Bagelan. Semua pasukan bersiap-siap di hutan Jatijajar, dan mereka pun langsung menyiapkan strategi.
Pasukan dipecah menjadi dua bagian yang akan menyerang dari sisi kiri dan sisi kanan. Masing-masing bagian pun dipecah menjadi dua, yaitu pasukan pemanah dan pasukan penombak. Para pasukan pun diberi pengarahan bahwa jangan sampai melukai Tumenggung Mayang yang berada di tengah-tengah formasi barisan Pajang. Jadi, jika nanti terlihat pasukan pemanah dahulu yang melakukan aksi, setelah itu barulah pasukan penombak yang menyerbu pasukan Pajang. Tidak berapa lama, pasukan Pajang yang mengawal Tumenggung Mayang pun muncul. Tumenggung Mayang berada di barisan tengah. Barisan pasukan pemanah langsung menghujani barisan pasukan Pajang. Ya, menghujani pemanah dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Maka tak ayah lagi banyak pasukan Pajang yang langsung mati terkena hujan anak panah yang terus-menerus terjadi. Walaupun pasukan Pajang berusaha berlindung, namun tampaknya banyak yang tewas dengan taktik ini. Setelah itu, gantian pasukan penombak yang merangsek ke depan dari kedua sisi pasukan Pajang. Tentu saja pasukan Pajang cukup terperanjat melihat kawanan begal yang cukup lihai memainkan taktik militer. Pasukan Pajang yang kalah dalam jumlah juga terlihat kalah dalam kualitas. Ki Bocor terlihat mengamuk sejadi-jadinya. Keris pusaka di tangannya laksana malaikat maut yang siap menjemput siapa saja yang mendekat. Ya, siapa saja yang mendekat ke arahnya langsung terkena senjata andalannya. Pasukan Pajang tampak kewalahan. 3 petinggi prajurit Pajang sudah tewas terkena tombak dari kepungan pasukan Mataram, pasukan Kedu, dan pasukan Baglan. Tinggal 1 orang petinggi yang masih bertahan walaupun luka-luka cukup parah. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, ia memerintahkan 5 orang prajurit segera kembali ke Pajang untuk melaporkan hal ini kepada Sultan Pajang. 5 orang prajurit segera menaiki kuda dan menghentakkannya lari dari pertempuran. Tidak mau buruannya lepas, 10 prajurit Kedu langsung diperintahkan untuk melakukan pengejaran. Namun, karena prajurit Pajang lebih memahami lika-liku daerah tersebut, maka mereka bisa menjaga jarak dari kejaran prajurit Kedu. Prajurit Pajang di hutan Jadi Jajar tewas semua, dan Tumenggung Mayang berhasil dibebaskan. 4 prajurit Pajang dipenggal kepalanya sebagai bukti bahwa pasukan Pajang telah ditaklukkan. 5 prajurit Pajang yang tadi melarikan diri akhirnya berhasil memasuki wilayah Pajang, dan 10 pasukan Kedu yang tadi mengejar akhirnya
menghentikan pengejarannya. Segera 5 prajurit tersebut melaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Kemudian Sultan Hadiwijaya begitu murka. Ya, seperti ditampar kekuasaannya, seperti ditampar kedaulatannya. Begitu dilecehkan kekuasaan dan kedaulatannya. Ini berarti perang, dan dia sendiri yang akan memimpin pasukan peperangan dan akan membumi hanguskan semua yang melakukan penghinaan yang dia terima. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, demikianlah kisah murkanya Sultan Hadiwijaya atas pelecehan yang dilakukan oleh Panembahan Senopati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.